bener. Ayam di depan tuh. Iya. Jadi tunggu terus. Iya. Ya dari sini. Masukan yang menarik sekali. Thank you, Pak. Oh, you welcome. Kirim-kirim ya. Iya, Pak. Makasih, Nak. Siapa? Siap, oke. Kita lanjut di depan. Siap. Ini di depan kayaknya lebih terang ya. Di sini tanggung nih. Di depan kayaknya ada. Kurang aja tuh bagian. Gantian dong. Bisa mbak cepet mbak. Bapak mau ke toilet dulu sedang. Toilet dulu. Foto bareng dulu bisa kali ya? Foto. Pak, foto dulu Pak. Bino, foto dulu Bino. Pak, di sini Pak. Jangan gerak. Sini Pak, sini Pak. Ini kamera Pak, langsung jadi nih Pak. Langsung jadi Pak. Langsung jadi Pak. Ada tulisan nggak? Ada Pak. Tanggal bangkit. Pak, di sini Pak. Oke Pak. Bapak boleh Pak. Tahan. Ya. Oke yuk, masuk. Masuk. Bapak gimana Pak setelah menonton Bangkit? Ya saya nonton ini, saya pertama ngajak yang penanggulangan bencana sama Damkar untuk nonton, sama ngajak keluarga sama anaknya. Nah saya kira film ini untuk membangkitkan semangat pada kita tentang pengorbanan. Film ini secara cerita sangat baik ya. Jadi kadang-kadang orang yang bekerja menyelamatkan banyak orang belum tentu bisa menyelamatkan keluarga sendiri juga gitu. Dan tentu juga tidak semua keluarga bisa terima yang dilakukan. Jadi kalau memang tugas harus bagaimana? Ya kan, apalagi yang sudah mau menikah lagi. Tapi ya secara itunya baik gitu ya. Ya memang Jakarta nggak mungkin ada terjadi bencana seperti itu sih. Nggak bakalan gitu loh. Karena Jakarta, ya tapi saya nggak tahu ya, secara geologi nggak mungkin. Tapi kalau banjir datang itu oke. Terus kalau kiriman katulampa itu juga sudah nggak ada masalah kita sekarang. Yang justru masalah terbesar bencana Jakarta itu kalau tanggul utara ini roboh. Kita hanya 2,8 meter dan tanggul sangat tipis. Jadi kalau lagi hujan besar terus menerus dan air laut juga pasang, tenggelam Jakarta 40%. Kalau dia tanggulnya udah lewatin 2,8 meter tenggelam, karena nggak bisa keluar. Nah, tapi kalau pompanya masih tinggi masih bisa ketolong, tunggu air laut surut, mungkin kira-kira 4 jam, 6 jam, kita harus pakai pompa. Nah, sekarang kita lagi bangun tanggul yang A itu 3,8 meter dari muka laut. Karena 40% kan di bawah 1,4. Ya tapi secara keseluruhan film ini sangat baik, drama bagi saya sangat baik untuk orang yang bekerja. Kita mulai menghargai orang-orang yang mengorbankan nyawanya sebetulnya. Dan perasaan kan, baru anak yang meninggal pun dia harus langsung turun. Atau pesawat baru kecelakaan jatuh, tugas lagi gitu. Ini sial amat 3 kali hampir mati. Ya tapi ini
keseluruhan memang kalau kita mau kritik film ini, kita kekalahan dengan Hollywood itu ada. Hollywood itu dia detail, dia pelajari. Misalnya gitu ya, ini si Dwi ini, Adri namanya. Dwi ini satu pihak dia udah diminta, dia keluar dari mobil, ada ibu-ibu, kamu anak siapa? Mana ibumu? Nggak ada, ikut saya saja deh. Tapi begitu ikut saya kan dia kan care sama ini anak. Tapi di ujung jalan dia tinggal aja turun sendiri gitu. Nah, harusnya menurut saya bukan membuat film. Harusnya kalau mau dibuat dramatisir, waktu itu ibu bawa anak ini jalan sampai dekat Manggarai, kebetulan lah eksiden kan kadang ada tiang yang jatuh, si ibu ini mati, mobilnya penyok, akhirnya si Dewi ini merangkak keluar sendiri. Itu lebih masuk akal. Atau misalnya waktu si Eka itu mati jatuh, ini Eka tuh kalau anaknya pinter main piano, itu logika semuanya jalan. Karena kasih lihat main piano. Harusnya anak ini dia tidak mungkin bengong. Dia nggak mungkin bengong karena dia cerdas. Ini anak pasti mampu, kecuali Anda bikin skenario, ada tiang yang roboh, ada kabelnya putus, pukul si Eka itu dia jatuh. Lalu mamanya lihat anaknya jatuh secara insting terjun. Nah, waktu terjun itu lepas, papanya bingung nolong siapa. Itu maksud saya seperti itu, kita kelemahan film Indonesia membuat bencana itu tidak pikir detail sampai transkrip itu dipikirin. Nah itu yang, tapi kalau secara membuat ketegangan ini terjadi, kita tegang dengar. Tapi waktu tegang kita juga keki. Ngapain sih tuh anak masuk-masuk ke dalam? Gitu. Nah kadang-kadang film-film tuh nggak boleh buat kita keki juga. Kalau dia jual ketegangan nggak boleh buat kita jadi kesel. Ini ngarang-ngarang amat sih bikin susah dia gitu. Nah itu beberapa hal yang, tapi secara keseluruhan untuk drama membangkitkan kita melihat perjuangan ini oke. Justru saya lihat yang pertama jauh lebih berkesan. Waktu nyelamatin bus yang jatuh itu jauh lebih berkesan untuk rescue ya. Nah, tapi kan bukan rescue. Saya kira secara keseluruhan film ini cukup baik. Ada dramanya, ya ada sedihnya. Ya memang lucunya kurang banyak sih. Ya hanya kombinasi lucunya. Tapi saya keseluruhan oke. Ya, saya kira itu pendapat saya film. Ini pemain nanti gede jadi gimana nih? Jadi melihat sosok gubernur seperti sana seperti apa? Ya saya kira sosok gubernur juga mesti dibuat kajian juga. Gubernur nggak pernah pakai lambang Garuda sebenarnya. Itu kayak gubernur-gubernuran itu. Ya saya kira film ini juga, saya nggak tahu risetnya, kadang-kadang di dalam pemerintah suka terjadi begitu. Ada kepala yang sok tahu. Nah di sini saya kira mungkin ada studinya nih, bagus itu. Kadang-kadang ada kepala yang sok tahu, lamarannya sembarangan terjadi. Nah kalau gubernur tadi telepon presiden, itu juga saya kira dia ada studi. Dia ada studi. Jadi kalau Manggarai siaga 1, memang harus telepon presiden minta izin buka pintu Manggarai karena istana akan tenggelam. Tapi sebenarnya ini pun salah udah. Ini adalah protap tahun 73 ketika Waduk Pluit belum jadi tahun 84. Jadi Sungai Ciliwung, itu masih ada studi sedikit. Jadi Sungai Ciliwung itu selalu kalau Katulampa siaga 1, pasti istana Sunda Kelapa kota itu tenggelam. Karena airnya begitu besar. Menteng semua tenggelam. Makanya Belanda lalu membuat Ciliwung baru. Itu yang kita kenal dengan nama Kanal Banjir Barat. Itu pintunya di Manggarai. Jadi dia buat Kanal Banjir Barat, maka Ciliwung Sungai Lama itu ditutup pintunya. Nah kenapa kalau ini Ciliwung baru ini siaga 1, Kanal Banjir Barat, maka Manggarai harus dibuka pintunya. Kenapa? Kalau nggak dibuka, ini Kanal Banjir Barat jebol tanggulnya. Makanya waktu kami masuk ke Jakarta, saya mengatakan ini ada sabotase.
Karena kami berdua tidak ngerti dengan Pak Jokowi 2013 tenggelam. PU tidak pernah minta kami membuka pintu ini, kurang ajar nggak? Jadi mereka secara sengaja pintu ini dibiarin tertutup sehingga air semua masuk kanal banjir barat, melintasi Tanggul Ratu Harhari, jebolan. Makanya saya bilang ini sabotase sebetulnya halus. Nah kemudian setelah kejadian itu kita pelajari, kita mulai beresin waduk fluid. Makanya sekarang kalian pernah nggak lihat Manggarai siaga 1? Padahal sekarang hujan lebih lebat. Hujan sekarang lebih besar karena lamina, tapi Manggarai nggak pernah siaga 1. Karena saya perintahkan pintunya buka terus, nggak perlu ditutup. Untuk apa kamu tutup? Dulu kamu tutup kan karena ada transportasi sungai sebetulnya. Nah jadi ini setelah waduk 10 mesinnya jalan ya, 10 mesinnya jalan, maka sekarang kita tuh sangat aman. Yang nggak aman sekarang adalah tanggulnya. Tanggulnya yang tidak aman. Nah sekarang kita lagi kerjain sitpile tanggul, termasuk kasus pasar ikan yang ribut-ribut itu, luar batang itu karena untuk mengamankan tanggul dan pompa. Kita bangun tanggul sekarang 3,8. Bukan 2,8, 3,8. Jadi kalau dibandingkan dengan yang bawah 1 meter lebih, berarti itu hampir 5 meter. Jadi kalau kita berdiri di bawah, lihat tanggul itu 5 meter tinggi. Itu 5 meter, karena 1,4, 1,8 kan. Nah jadi, ya secara untuk membuat ketegangan film ini oke. Tapi secara kenyataan di Jakarta kurang ada pas hubungannya, Pak. Kurang pas. Harusnya jauh lebih tegang kalau hujan terus-menerus 2 hari 2 malam. Posisi tanggul kritis, Manggarai Katulampa kirim, Jakarta hujan, Bogor hujan. Ini air begitu kenceng nerjang, lautnya melewati 2,8. Jadi akhirnya laut masuk, pompa nggak fungsi. 40% Jakarta tenggelam 5 meter. Itu 40% tenggelam 5 meter. Tapi waktu dia udah mulai surut, kalau pompanya gitu bisa, tapi itu butuh berminggu-minggu juga. Tapi fungsinya kemana? Fungsi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, jadi itu memang, ya tapi secara khusus film ini saya senang, saya bawa anak-anak, istri, kita nggak bisa banyak, ini bioskop paling gede. Saya mau bilang 2 kali, saya nggak tahan nonton 2 kali. Jadi ini nonton, saya pengen anak-anak itu, istrinya, belajar dari film ini, jangan nyalain suaminya kayak gini nih, kayak orang gila gitu. Nyalain suaminya udah kayak, ya wajar dong, saya tetapnya suami kan sampai anaknya sebel. Saya pengen sekali anak-anak pemadam ini, istrinya bisa melihat. Kadang-kadang suami itu bisa korbankan banyak hal karena tugas. Ini penghargaan kita kepada mereka. Makanya terima kasih buat film Bangkit yang memberikan inspirasi kepada keluarga penanggulangan bencana untuk menyadari tugas suami bapaknya itu begitu penting. Jadi itu yang saya terima kasih. Saya kesulitan filmnya bagus, suara bagus, udah nggak itu kalah sama Hollywood sih untuk ketegangan, teknik penggabungan air juga cukup baik, termasuk yang di parkiran. Itu terinspirasi UOB ya. Itu juga mirip banget sih. Dia itu bagus banget. Ya. Tapi kalau memang yang di pagar-pagar itu memang dia memang model-model James Bond yang bisa di air lama. Ya saya kesulitan. Oke, baik. Saya nggak tahu bantuan mulutnya kok cowok sama cowok. Saya kira itu. Acting bagus, ini semua acting bagus. Orang singkongkonya lah kok gitu. Biar nggak bawa siapa. Itu juga bagus. Ya, cara ini acting semua oke. Ini pemain-pemain bagus. Ya. Terima kasih Pak. Baik, perlu nonton film ini. Mereka itu banyak. Yang ini bencananya. Oke, foto dong Pak. Dasar Ferry Salim yang mainnya. Makasih Pak ya. Bapak foto dong sama anak saya. Sorry. Kamu video aja.
Ketutup tangan. Oke, ya. Di depan kamu. Dari Balakan. Damkar udah baru sih, Pak. Anak-anak Balakan mau Balakan apa Pak? Ini Bang Wasan. Biji. Dia titip sama satu lagi buat kita.